bukan lagi kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Memang benar bahwa setiap kesalahan dalam melakukan hukum Allah berarti melanggar kekudusannya yang sempurna dan menjadikan kita rentan terhadap penghakiman, karena Allah tidak bisa mengabaikan dosa apapun. Habakuk 1 ayat 13, Yakobus 2 ayat 10-11. Namun, apa yang membawa seseorang pada kehancuran dalam perjanjian lama, dan hal yang sama juga terjadi pada kita saat ini, bukanlah kegagalan untuk memiliki kebenaran dari kesempurnaan tanpa dosa. Apa yang membawa mereka pada kehancuran adalah kegagalan untuk percaya pada berbagai janji penuh belas kasihannya Allah, khususnya pengharapan bahwa suatu hari nanti Dia akan memberikan seorang penebus yang akan menjadikan kebenaran yang sempurna bagi umatnya. Tuhan adalah kebenaran kami. Yeremia 23 ayat 6, pasal 33 ayat 16, versi AYT. Orang-orang kudus pada masa perjanjian lama tahu bahwa inilah cara mereka untuk diselamatkan, bahwa iman yang seperti inilah yang menjadi kunci dari ketaatan, dan bahwa ketaatan adalah bukti dari iman ini. Sangatlah membingungkan ketika orang-orang mengatakan bahwa satu-satunya kebenaran yang bernilai adalah kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Yang pasti, pembenaran memang tidak didasarkan pada kebenarannya kita, bahkan kebenaran yang diberikan Roh melalui iman sekalipun, tetapi didasarkan hanya pada kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Namun, terkadang ada orang-orang yang sembrono yang meremehkan semua kebenarannya manusia, seolah-olah tidak ada kebenaran yang bekerja dalam diri kita yang menyenangkan Allah. Sikap seperti ini tidaklah tepat. Mereka sering mengutip Yesaya 64 ayat 6 yang mengatakan bahwa kebenaran kita seperti kain kotor atau kain yang najis. Namun dalam konteksnya, Yesaya 64 ayat 6 tidak bermaksud menyatakan semua kebenaran yang dilakukan umat Allah tidak berkenan kepada Allah. Yang dimaksud Yesaya adalah orang-orang yang kebenarannya ternyata hanyalah kemunafikan. Kebenaran semacam itu bukan lagi kebenaran. Namun dalam ayat sebelumnya, Yesaya mengatakan bahwa Allah berkenan menemui dia yang bersukacita dalam melakukan kebenaran. Yesaya 64 ayat 5 versi AYT. Memang benar dengan cara yang mulia, bahwa tidak seorang pun dari umat Allah sebelum atau sesudah karya salib yang akan diterima oleh Allah yang kudus dan tak bernoda tersebut jika kebenaran Kristus yang sempurna itu tidak diperhitungkan kepada mereka. Roma 5 ayat 19, 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Korintus 5 ayat 21. Itu benar. Namun hal itu tidak berarti bahwa Allah tidak menghasilkan dalam diri orang-orang yang sangat dibenarkan itu suatu kebenaran berdasarkan pengalaman yang bukan merupakan kain kotor, meskipun kebenaran itu belum disempurnakan. Pada kenyataannya, Allah memang menghasilkan kebenaran semacam itu. Kebenaran ini sangatlah berharga bagi Allah dan pada kenyataannya diperlukan, bukan sebagai dasar pembenarannya kita, yang mana dasar pembenarannya kita hanyalah kebenarannya Kristus saja, melainkan sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar adalah anak-anak Allah yang telah dibenarkan. Inilah yang didoakan Paulus dan harus kita doakan juga. Dia berdoa dalam Filipi 1 ayat 10-11, supaya kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.